Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deputi Dewi, CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Jepara dari SLB Negeri Jepara. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Paradigma inquiry apresiatif atau IA adalah sebuah pendekatan yang bersifat kolaboratif dalam melakukan suatu perubahan berbasis kekuatan dan dijalankan dengan suasana yang positif dan apresiatif. Mencatat hal baik yang ada di sekolah dan mencari cara untuk mempertahankan hal baik tersebut serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke hal yang lebih baik. Langkah yang dapat dilakukan agar pendekatan inquiry apresiatif dapat diterapkan adalah dengan metode Bagja. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam metode Bagja yaitu B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. B. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Visi saya sebagai guru penggerak yaitu terwujudnya murid yang kreatif, berkarakter, dan mandiri. Penjelasan mengenai komponen visi yang pertama yaitu kreatif, dapat membuat karya sesuai dengan keinginan. Yang kedua, berkarakter, menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, santun, gotong royong, dan berkebinekaan global. Yang ketiga yaitu mandiri, mewujudkan karakter baik dalam bersosialisasi, mengambil keputusan, kepemimpinan, dan bertindak. Aset yang dimiliki di sekolah kami, SLB Negeri Jepara, yaitu kami memiliki banyak keterampilan yang bisa dipilih oleh murid dalam mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki. Prakarsa perubahan yang saya ambil yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis keterampilan untuk meningkatkan kemandirian murid. Metode Bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis keterampilan untuk meningkatkan kemandirian murid? Tindakan apa penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu 1. Mencari referensi dan praktik baik tentang pembelajaran yang menyenangkan berbasis keterampilan untuk meningkatkan kemandirian. Yang kedua, melakukan survei sederhana, konsultasi, dan diskusi dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat mengenai pembelajaran yang menyenangkan berbasis keterampilan. Yang kedua yaitu ambil pelajaran. Yang pertama, siapakah yang mempunyai pengalaman melakukan pembelajaran yang menyenangkan berbasis keterampilan untuk meningkatkan kemandirian? Kedua, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis keterampilan untuk meningkatkan kemandirian? Yang ketiga, metode pembelajaran apa yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Tindakan apa penyelidikan yang dilakukan yaitu pertama, mencari tahu melalui bincang santai serta diskusi dengan rekan sejawat yang pernah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis keterampilan untuk meningkatkan kemandirian. Yang kedua, melakukan observasi pada bakat dan minat murid. Yang ketiga, mencari tahu dan mencatat bagaimana cara mengelola kelas untuk meningkatkan kemandirian murid. Yang keempat, menggunakan metode pembelajaran project-based learning. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan 1. Kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan setelah pembelajaran berbasis keterampilan untuk meningkatkan kemandirian terlaksana? Kedua, apa hal yang dapat mendukung agar pembelajaran berbasis keterampilan untuk meningkatkan kemandirian murid terlaksana? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu pertama, membuat model pembelajaran project-based learning berbasis keterampilan. Kedua, membuat catatan selama proses pembelajaran. Ketiga, melakukan proses refleksi setelah akhir pembelajaran. Keempat, melibatkan murid sebagai objek yang berperan dalam program keterampilan di sekolah. Yang kelima, mendorong dan memotivasi murid bahwa pembelajaran keterampilan itu penting untuk bekal kemandirian. Yang keempat, jabarkan rencana.
pertanyaan, apa tindakan sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis keterampilan untuk meningkatkan kemandirian murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama, menjalin hubungan positif dengan murid. Kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Yang ketiga, memetakan potensi murid sesuai dengan asesmen diagnostik. Yang keempat, melaksanakan program keterampilan untuk meningkatkan kemandirian seperti membuat taplak meja, kaos batik, serta kain batik secara individu. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang akan saya libatkan dalam membantu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis keterampilan untuk meningkatkan kemandirian murid? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab memonitor jalannya kegiatan pembelajaran keterampilan agar berjalan dengan baik dan konsisten? Dan yang ketiga, apa indikator keberhasilan murid yang telah mencapai kemandirian dalam pembelajaran keterampilan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu pertama, semua warga sekolah atau kepala sekolah, rekan sejawat, murid, serta orang tua murid. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran keterampilan membatik yang konsisten dan terjadwal sesuai dengan bakat serta minat murid. Dan yang ketiga, dapat mengambil keputusan atas hasil karyanya, memiliki sikap tanggung jawab akan tugasnya, memiliki kepercayaan diri atas karya yang dibuat, memiliki inisiatif dan kreativitas dalam membuat suatu karya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan BAKC yang sudah saya buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.